Halo, Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Alorinda Kelibonu. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Sekarang saya semester 5 kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah psikologi bencana. Nah, jadi baik di sini topik utama yaitu asesmen dalam bencana. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui definisi asesmen dalam konteks bencana. Nah, asesmen dalam konteks bencana adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi atau menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan serta kondisi korban bencana. Nah, proses ini bertujuan untuk memahami dampak bencana terhadap individu atau sebuah komunitas serta merumuskan langkah-langkah intervensi yang tepat. Nah, pada asesmen ini mencakup beberapa aspek, misalnya kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial, serta akses terhadap sumber daya. Nah, yang berikut kita akan membahas jenis-jenis atau teknik yang digunakan dalam asesmen. Nah, ada 4 teknik yang digunakan. Yang pertama, teknik observasi, di mana kita mengamati langsung situasi di lapangan untuk mengumpulkan data tentang kondisi korban dan lingkungan. Teknik yang kedua yaitu wawancara, di mana kita melakukan tanya jawab dengan korban atau saksi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana kita mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait seperti laporan sebelumnya dan data statistik melalui bencana yang telah terjadi. Nah, yang terakhir yaitu triangulasi, yaitu menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk kita memastikan keakuratan informasi yang telah kita peroleh. Yang berikut kita akan menjelaskan tentang studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil ini pada jurnal di Kelurahan Rabadongpu Barat. Nah, studi kasus ini dilakukan di Kelurahan Rabadongpu Barat, Kecamatan Raba, terletak di Kota Bima, dengan fokus pada kekerasan terhadap anak pasca terjadinya bencana. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purpose sampling dan melibatkan 12 informan yang terdiri dari anak-anak maupun orang tua. Nah, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, pada studi kasus yang telah tadi saya jelaskan di awal mengenai studi kasus yang telah terjadi, studi kasus ini juga memiliki temuan utama. Nah, temuan utamanya itu ada 3 yang saya dapat dari jurnal yang saya ambil, yaitu yang pertama itu kekerasan sering dialami oleh kelompok marginal seperti anak-anak maupun perempuan. Kemudian bentuk kekerasan yang sering terjadi itu meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, seksual maupun penyelarataan. Kemudian faktor penyebab kekerasan termasuk lemahnya pengontrolan dalam keluarga akibat perceraian antara orang tua atau kematian salah satu dari orang tua. Yang berikut kita akan menganalisis kebutuhan korban bencana. Nah, dalam menganalisis kebutuhan korban bencana ini mencakup identifikasi dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh beberapa anak-anak setelah pasca terjadinya bencana. Nah, ada beberapa kebutuhan utama yang dapat diidentifikasi antara lain. Ada 4, yaitu yang pertama itu kesehatan fisik, di mana penanganan medis bagi korban luka-luka akibat bencana yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, kesehatan mental. Nah, dukungan psikologis untuk membantu korban dalam mengatasi trauma pasca terjadinya bencana. Yang ketiga, pendidikan. Nah, pendidikan atau akses ke pendidikan bagi anak-anak yang terdampak agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Nah, keempat yaitu keamanan sosial, di mana perlindungan dari kekerasan lebih lanjut dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal itulah menjadi pokok utama. Yang berikut kita juga perlu tahu beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Nah, pada penelitian yang saya temukan dalam jurnal yang saya ambil, yaitu ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat dikelompok sebagai berikut. Yang pertama itu kekerasan fisik, di mana penyiksaan atau penganiayaan yang menyebabkan luka pada fisik anak. Kemudian kekerasan dalam psikis. Nah, perlakuan yang menyebabkan trauma atau emosional atau psikologis dapat mengganggu mental seorang anak. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual, di mana tindakan seksual yang tidak diinginkan terhadap anak, yaitu pelecehan seksual, terlebih pada anak-anak di bawah umur. Kemudian penelantaraan, di mana ketidakpedulian orang tua terhadap kebutuhan dasar pada seorang anak. Nah, hal-hal yang telah dibahas merupakan hal yang sangat penting yang harus kita pelajari secara baik-baik. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan.
berbagai teknik asesmen dan analisis mendalam terhadap studi kasus di Kelurahan Robadoku Barat dapat dirumuskan intervensi yang tepat untuk mendukung pemulihan dan perlindungan terhadap korban bencana, terutama anak-anak yang rentan terhadap kekerasan yang ada.